Selamat pagi saudara-saudara, kembali kita bertemu di pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita. Namun sebelumnya, kita angkat satu pujian dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, penuntun dalam hidup kami di sepanjang hari yang kami akan lakukan. Jalani dalam tugas kerja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan pengasihan-Mu lah Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18 yang berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita seringkali mendengar orang berkata, tidak mungkin saya bersyukur ketika saya mengalami kepahitan kehidupan. Tidak mungkin saya bisa bersyukur ketika usaha saya mengalami penurunan. Tidak mungkin ketika saya sakit, saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Atau hal-hal yang lain yang ada dalam hidup kita dan itu sangat menyakitkan kita. Lalu kita katakan saya bersyukur kepada Tuhan. Sebagai manusia, kita barangkali tidak mampu menyatakan itu. Tetapi dalam iman percaya kita harus melakukan itu. Sebagaimana bacaan kita dalam 1 Tesalonika pasal 5. Dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, apapun yang saat ini sedang kita rasakan, barangkali itu menyakitkan hati kita. Paulus katakan bersyukurlah di tengah-tengah kesakitan hati kita akibat orang menyakiti kita. Kita bersyukur di tengah-tengah usaha kita yang menurun. Paulus katakan, walaupun usaha kita menurun, bersyukurlah kepada Tuhan. Barangkali di tengah-tengah kesakitan kita yang saat ini kita masih alami derita, Paulus katakan, bersyukurlah dalam hal itu dan banyak hal lain. Segala hal apapun yang saat ini saudara jalani atau segala hal yang saudara alami, bersyukurlah atas semuanya itu. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan iman percaya kita. Memang ketika kita berbicara iman, maka itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan hari lepas hari.
Paulus katakan, Tuhan menghendaki kepada saudara dan saya melalui firman, bersyukurlah kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan berikan. Ketika kepahitan kita alami, kita bersyukur dan berdoa kepada Dia, maka Tuhan akan memberikan hal yang manis. Bersyukurlah ketika kita mengalami penurunan dalam usaha kerja kita, dan berdoa kepada Dia, maka Tuhan akan mengangkat kembali segala usaha kita. Ketika kita bekerja, mengalami hal yang sangat tidak mengenakan melalui teman kerja kita, firman Tuhan katakan bersyukurlah, karena Tuhan punya maksud lain untuk saudara dalam segala pekerjaan saudara. Dan ketika saudara mengalami sakit yang menderita tubuh saudara sampai saat ini, saudara mengalami yang telah lama penyakit saudara, bersyukurlah kepada Tuhan dan berdoa kepada Dia, karena Tuhan akan mengangkat penyakit saudara dan menyembuhkan dan memulihkan saudara. Karena itulah firman Tuhan, Dia akan menyembuhkan kita, dan di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Di hadapan Tuhan semuanya boleh terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara, di pagi hari ini dikala kita akan memulai aktivitas kita, marilah kita tetap selalu percaya. Apapun yang kita akan jalani, apapun yang kita terima nantinya, apapun yang kita akan laksanakan, walaupun itu tidak mengenakan hati kita, Paulus melalui firman yang telah kita baca menghendaki untuk kita bersyukur, karena itu yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya. Biarlah hidup kita adalah hidup yang mensyukuri anugerah Tuhan. Kita percaya kepahitan akan diganti dengan hal yang manis. Kelemahan akan diganti dengan kekuatan. Usaha yang turun akan diangkat dan dipulihkan. Asalkan kita tetap selalu bersyukur dan berdoa hanya kepada Dia. Minta kepada Dia. Minta dalam ungkapan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Percaya dan yakinilah, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Marilah kita syukuri hidup ini. Kita tetap selalu berdoa, karena doa kita selalu didengar oleh Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap selalu bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kami terima, alami, jalani, biarlah kami tetap selalu berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit. Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Arore, anak Yohanes Aiba, Oma Bonte, Steve Politon. Tuhan, Kau jamah tubuh mereka, angkat penyakit mereka, pulihkanlah mereka. Karena kami yakin di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba juga berdoa untuk Saudara Bimo Simanjuntak di Batam, anak daripada Penatua Rahman Simanjuntak, dalam keadaan lemah sakit yang dideritanya. Tuhan, Kau jamah tubuhnya, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengangkat penyakit. Walaupun menurut manusia mustahil, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba pertaruhkan, hamba serahkan Saudara Bimo Simanjuntak ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkannya.
angkat penyakitnya Tuhan. Segala apapun yang diusahakannya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaatmu yang berhari ulang tahun. Di hari ini Bapak Suratno, Tuhan Kau selalu sertai, biarlah kapan syukur Bapak kekasih menjadi hal yang indah. Biarlah sukacita Bapak kekasih juga milik daripada suami, milik daripada istri, anak-anak, anak mantu dan cucu. Engkau juga telah tambahkan 1 tahun usia bagi hambamu. Biarlah hamba yang telah Kau tambahkan 1 tahun usia tetap selalu sehat kuat dalam menjalankan tugas pelayanan. Biarlah hamba tetap berhikmat hanya padamu, dan hamba selalu percaya hanya kepada Tuhan. Istri kedua anak hamba Tuhan juga sertai. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh keberadaan jemaatmu demi kawan kasih ke dalam tangan Tuhan. Segala rencana mereka biarlah Tuhan hadir dengan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, biarlah kita melangkah dalam keyakinan iman, dan kita percaya di tengah-tengah ungkapan syukur kita ada anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan hadirkan dalam hidup ini. Sampai kita ketemu pada esok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kasih sayang Tuhan. Amin.